Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog Swiss yang lahir pada 26 Juli 1975 di Caswell, Swiss, dan meninggal pada 6 Juni 1961 di Kuznacht, Zurich. Ia dikenal sebagai pencetus psikologi analitis dan memiliki pengaruh luas di bidang psikologi. Struktur kepribadian menurut Carl Jung terdiri dari beberapa komponen utama. 1. Kesadaran, conscious. Kesadaran adalah bagian dari psyche yang berisi pengalaman dan informasi yang dapat diakses secara sadar. 2. Ketidaksadaran pribadi, personal unconscious. Ketidaksadaran pribadi adalah bagian dari psyche yang berisi pengalaman dan ingatan yang terlupakan atau ditekan. 3. Ketidaksadaran kolektif, collective unconscious. Ketidaksadaran kolektif adalah bagian dari psyche yang berisi arketip, yaitu simbol dan konsep universal yang dimiliki semua manusia sejak lahir. Arketip adalah bayangan-bayangan leluhur atau arkaik yang datang dari ketidaksadaran kolektif, terbagi menjadi 1. Persona-persona adalah topeng atau identitas sosial yang digunakan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. 2. Self, diri. Self adalah pusat kepribadian yang terkait dengan identitas dan kesadaran diri. 3. Shadow, bayangan. Shadow adalah aspek kepribadian yang ditekan atau disembunyikan. 4. Anima, aspek feminin dalam laki-laki. Anima adalah aspek feminin dalam diri laki-laki yang terkait dengan perasaan, intuisi. 5. Animus, aspek maskulin dalam perempuan. Animus adalah aspek maskulin dalam diri perempuan. Dinamika kepribadian dalam teori Carl Jung dapat dipahami melalui beberapa konsep. 1. Kausalitas dan teleologi. Kausalitas. Kausalitas adalah prinsip bahwa perilaku dan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan lingkungan. Teleologi. Teleologi adalah prinsip bahwa perilaku dan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan arah yang ingin dicapai. 2. Progresi dan regresi. Progresi. Progresi adalah proses perkembangan kepribadian yang positif. Regresi. Regresi adalah proses kemunduran kepribadian yang negatif. Tipe psikologis dalam teori Carl Jung dapat dibagi menjadi 1. Ekstrovert dan introvert. Ekstrovert. Ekstrovert adalah orang yang cenderung fokus pada dunia luar. Introvert. Introvert adalah orang yang cenderung fokus pada dunia dalam, lebih suka bekerja sendiri. 2. Fungsi psikologis. Berpikir, thinking. Merasa, feeling. Sensasi, sensation. Intuisi, intuition. Tahap perkembangan teori Jung. Masa kanak-kanak. Seorang anak yang belajar berbicara. Masa muda. Seorang remaja yang mencari identitas. Masa paruh. Baya. Seorang individu yang mengalami krisis identitas. Masa tua. Seorang individu yang merefleksikan pengalaman hidup. Kesimpulannya yaitu teori Jung dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dan orang lain dengan lebih baik, serta mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih efektif. Itulah materi yang saya bahas hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya harap kita semua dapat mengambil pelajaran dari presentasi ini. Thank you.